yang jenius biasanya memiliki IQ di atas rata-rata orang normal. Bahkan, orang jenius mempunyai cara untuk membuat sesuatu yang baru dan canggih untuk bisa dipakai di masa yang akan datang. Namun, tahukah Anda ternyata rata-rata orang jenius adalah orang yang memiliki penyakit gangguan kejiwaan? Aristoteles pernah berkata, "There is no genius without having a touch of madness." Hal ini merujuk pada istilah bahwa jenius, terutama ilmuwan, adalah orang yang memiliki gangguan mental. Howard Hughes adalah seorang jutawan yang sukses besar di Hollywood yang membeli maskapai TWA, membangun pesawat amfibi terbesar di dunia, dan beralih dari direktur menjadi kontraktor militer yang merevolusi industri dan membangun pesawat luar angkasa Amerika pertama yang mampu mendarat di bulan. Ia menderita gangguan obsesif kompulsif yang membuatnya sering mencuci tangan, bahkan pernah hingga berdarah. Gejala itu akhirnya tidak terkendali dalam 2 dekade terakhir hidupnya. Obsesinya untuk mencuci tangan berubah menjadi membakar pakaiannya jika seseorang di sekitarnya sakit, atau jika dia mengira dia terkena kuman. Dia akhirnya mengasingkan diri ke kamar hotel yang dia anggap bebas kuman. Kotak tisu bahkan ia gunakan untuk melindungi kakinya. Pada saat yang sama, dia justru tidak mandi dan menggosok gigi. Ia yakin bahwa kuman tidak berasal dari dirinya, melainkan orang lain. Dia pun meninggal seorang diri pada tahun 1976. Charles Darwin. Dari perjalanannya hingga mengidap serangan kepanikan, Charles Darwin mencetuskan evolusi on the origin of species. Dan mungkin kita pernah mendengar bahwa pengamatannya dimulai dalam perjalanannya selama 5 tahun di atas kapal yang membuat dia menderita serangan panik yang parah, serangan histeria, dan sering menangis, mual, dan muntah. Dia menulis tentang beberapa hal yang mengerikan, di antaranya perasaan depresi yang berulang dan perasaan yang disebut depersonalisasi, yang digambarkan oleh Mayo Clinic sebagai perasaan di mana seseorang mengawasi dirinya sendiri dari luar tubuhnya. Dan tentu saja hal ini tidak nyata. Darwin sampai takut meninggalkan rumah dan selalu panik jika memikirkan harus bertemu dengan rekan kerjanya. Itulah diagnosis yang sekarang digunakan oleh sebagian besar peneliti, panic disorder atau gangguan kepanikan. Fisikawan Serbia Nikola Tesla adalah ilmuwan yang dahulu tidak diakui. Popularitas baru meledak akhir-akhir ini. Dipuji tidak hanya karena penemuannya, tetapi kemampuannya untuk merancang. Menurut Smithsonian, setelah bertahun-tahun menderita kekecewaan dan pengkhianatan, Tesla mulai menarik diri dari dunia pada tahun 1912. Pada saat itu, gejala keanehannya mulai tampak. Dia memiliki obsesi dengan angka 3. Menghitung setiap langkah yang dia ambil dan sangat sensitif. Ia juga menulis bahwa tidak suka dengan anting-anting wanita, khususnya mutiara. Ketika tinggal di kamar hotel New York City, dia terobsesi dengan merpati, seekor merpati betina putih yang sangat dia sukai. Dia mengatakan bahwa merpati itu mengunjunginya untuk memberitahu bahwa kematiannya semakin dekat, lalu meninggal dalam pelukannya. Dia didiagnosa dengan gangguan obsesif kompulsif dan menderita spektrum autisme. Memiliki sejarah yang panjang membuat Jakarta memiliki banyak museum. Sebagian orang mungkin melihat museum hanya sebagai bangunan kuno peninggalan sejarah. Namun di sisi lain, museum juga menyimpan cerita mistisnya tersendiri. Bahkan saat bangunannya sudah direnovasi dan terkesan seperti bangunan baru. Museum Keprajuritan. Salah satu museum di Komplek Taman Mini Indonesia Indah ini adalah museum yang bisa dikatakan memiliki gaya arsitektur paling keren. Bentuknya yang berupa kastil mengingatkan kita dengan gaya bangunan abad pertengahan. Di dalam museum ini banyak terdapat patung-patung dan diorama yang bercerita tentang kisah heroik para pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Dari luar, museum ini tampak seperti benteng yang dikelilingi danau. Selain itu, banyak koleksi tiruan senjata-senjata, pakaian perang, dan lain sebagainya. Namun, jika Anda masuk dan melihat koleksi di dalamnya, boneka peraga yang ada di museum ini terlihat akan sedikit menyeramkan dan bikin merinding.
karena bentuknya yang seperti manusia dan seolah-olah hidup. Bentuk yang sangat mirip manusia dan telah ada sejak lama membuat aura menyeramkan keluar dari boneka-boneka ini. Museum Bahari. Museum ini berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di area Pasar Ikan. Di sekitar museum ini juga ada objek wisata lain seperti Menara Syah Bandar dan galangan kapal VOC. Sebenarnya, museum ini menceritakan kisah perjalanan kehidupan maritim di Nusantara dengan koleksi perahu-perahu dan gudang-gudang yang dulunya menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah VOC. Namun, di balik fungsinya yang menceritakan kehidupan pelayaran bangsa Indonesia, rupanya banyak kisah mistis di dalamnya. Bangunannya yang tua dan terkesan kurang terawat membuat siapapun yang datang merinding. Banyak laporan warga sekitar tentang penampakan seorang gadis Belanda dengan suara tangisan perempuan. Bukan hanya itu, karena juga ada rumor tentang penampakan anak kecil yang sering bermain-main di atas meriam yang ada di bagian depan museum. Museum Lubang Buaya dikenal juga dengan Museum Pancasila Sakti. Banyak orang yang menganggap museum ini angker. Museum yang letaknya di daerah Pondok Gede ini bercerita tentang penculikan para jenderal yang dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Di museum ini terdapat reka ulang penyiksaan berupa patung-patung yang dalam kondisi penuh darah. Di tempat ini juga terdapat sumur yang dijadikan tempat mengubur mayat para jenderal. Dengan banyaknya patung-patung penyiksaan yang terkesan menyeramkan, tentunya membuat Anda tak akan berani masuk sendirian. Banyak isu yang berkembang bahwa darah-darah bikinan yang ada di patung kadang akan berubah menjadi darah asli. Selain itu, sering terdengar suara teriakan dan tangisan dari dalam sumur. Stadion sepak bola di suatu daerah sudah menjadi ikon atau identitas suatu klub sepak bolanya. Dengan seiring berjalannya waktu, stadion-stadion di Indonesia sebagian besar sudah bertaraf internasional. Maka dari itu, Indonesia dengan percaya diri sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang diselenggarakan pada tahun 2021. Namun, karena masa pandemi, perhelatan tersebut diundur sampai tahun 2022. Top Highlight mencoba melusuri beberapa stadion sepak bola yang megah sekaligus bertaraf internasional selain Stadion Gelora Bung Karno di seluruh Indonesia dan salah satunya dijadikan tempat untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 nantinya. Yang pertama adalah Stadion Batakan Balikpapan. Stadion ini jika dilihat sekilas mirip stadion-stadion di Eropa yang megah dan canggih. Bahkan ada yang mengatakan Stadion Batakan ini mirip dengan stadion yang ada di daratan Eropa. Dengan kapasitas 46.000 penonton, stadion ini sangat modern dan megah. Bahkan, Stadion Batakan bisa disamakan dengan Emirates Stadium di Inggris sebagai home base klub Arsenal Inggris. Stadion ini kini menjadi home base klub Persiba Balikpapan. Kita lanjut ke Stadion Utama Riau. Stadion yang memiliki kapasitas 40.000 penonton ini menjadi kandidat untuk menjadi venue Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022. Stadion yang modern, besar dan megah ini menjadikan stadion kebanggaan masyarakat Riau. Jika sebelumnya, stadion di Sumatera yang megah ada di Palembang, yakni Stadion Jakabaring, kini masyarakat Sumatera boleh berbangga dengan hadirnya Stadion Utama Riau ini. Stadion yang menjadi home base PSPS Pekanbaru ini kini mulai mempercantik lagi untuk memenuhi standar FIFA. Selanjutnya kita ke Papua, di mana ada stadion megah bernama Stadion Papua Bangkit. Stadion ini kini menjadi Stadion Lukas NMB. Stadion ini merupakan stadion termegah yang pernah ada dan terletak di Indonesia bagian timur. Kemegahannya tak kalah dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion yang memiliki kapasitas 40.000 penonton ini terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Sudah bertaraf internasional dan tentunya sudah standar FIFA. Uniknya, stadion ini dikelilingi oleh ornamen ukiran khas Papua yang sangat besar. Tadinya, jika tidak terjadi pandemi, stadion ini menjadi tempat pembukaan PON 2020. Namun kabar terakhir, stadion ini tetap akan menjadi tempat pembukaan PON meskipun tanpa penonton.
Sebagai planet yang kita tinggali saat ini, tentu saja bumi memiliki begitu banyak hal yang bisa menopang kehidupan di dalamnya. Namun, planet tetaplah planet yang bisa berubah, bahkan mati di masa depan. Kita pun tidak pernah tahu akan apa yang terjadi di masa depan. Namun, beberapa ilmuwan dan kalangan akademisi berusaha untuk melakukan simulasi dan prediksi tentang bumi di masa depan berdasarkan sudut pandang sains. Beberapa wilayah di bumi akan tenggelam. Ada banyak wilayah dataran bumi yang tenggelam. Bukan tanpa alasan, pemanasan global menjadi salah satu penyebab utama akan hal ini. Pasalnya, saat ini saja, kenaikan level air laut di beberapa wilayah bumi sudah cukup memprihatinkan. Belum lagi, jika kita melihat bagaimana cepatnya es di Antartika dan Arktika mencair. Kenaikan level air laut sering tak disadari karena memang terlihat sangat kecil, yakni hanya ukuran milimeter. Faktanya, ada banyak gletser dan lapisan es di kutub bumi yang meleleh dan berdampak pada banyak kota di dunia. Jika tidak ada perbaikan, akan ada banyak dataran bumi yang tenggelam di masa depan. Bumi akan kembali ke zaman es. Di zaman prasejarah, bumi pernah mengalami beberapa masa dingin atau zaman es yang membuat banyak bagian bumi membeku. Nah, hal yang sama mungkin bisa terulang kembali di masa depan. Profesor Henry Mullins, seorang ilmuwan dan ahli geologi dari Universitas Syracuse, menyatakan bahwa perubahan suhu mendadak bisa dialami bumi di masa yang akan datang. Studinya yang juga dicatat dalam laman Life Science pada 2009 lalu memberikan gambaran bagaimana zaman es yang bakal terjadi benar-benar mematikan dan tidak memberikan manusia banyak kesempatan. Mungkin keadaan ini bisa terjadi setelah pemanasan global terlewati sesuai dengan waktu evolusinya. Pendapat yang sama juga dicetuskan oleh ahli biokimia bernama William Peterson di Universitas Kanada. Ia menyebutkan bahwa menurut berbagai bukti dalam sedimen dan batuan yang diteliti, ditemukan hal menarik mengenai pengulangan akan perubahan iklim mendadak di masa lalu. Dengan kata lain, di masa depan bumi bisa mengalami hal yang sama dengan zaman es di masa prasejarah. Benua akan kembali bersatu di masa depan. Sebuah jurnal sains yang diterbitkan dalam BBC Earth menyatakan bahwa penyatuan benua di bumi terjadi dalam kurun waktu yang teratur. Sekitar 250 juta tahun yang akan datang, benua di bumi akan bersatu dan membentuk superkontinen gabungan benua yang sangat luas. Di masa lalu, superkontinen bumi pernah ada dan dinamakan Pangea. Penyatuan dan kehancuran benua yang ada di bumi dipengaruhi oleh kondisi kerak bumi yang tidak stabil akibat rotasi bumi. Selama bumi berotasi pada sumbunya, gerakan benua dan kerak bumi juga akan terjadi, meskipun dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun pertanyaannya, apakah spesies manusia masih ada pada 250 juta tahun yang akan datang? Dari melek mata hingga kembali tertidur pulas, gravitasi di bumi membantu menjaga kita tetap berpijak di tanah. Bagaimana kalau di luar angkasa ya? Faktanya banyak kegiatan manusia di bumi jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para astronot di luar angkasa. Mulai dari makan hingga dia tidur di luar angkasa. Top Highlight sudah merangkumnya untuk Anda. Ketika berada di bumi, kegiatan makan dan minum tentu jadi suatu kegiatan yang paling mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Aktivitas yang sangat simpel ini sangat berbeda dan ternyata cukup menyusahkan ketika berada di luar angkasa. Karena tak adanya gravitasi, semua makanan dan peralatan akan melayang tak beraturan. Untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi, semua makanan dan minuman didesain dengan kemasan yang minimalis seperti pouch dan kontainer kecil. Sayangnya, tak semua makanan bisa dibawa ke luar angkasa. Contohnya roti. Roti di luar angkasa akan membuat remah-remah jika dimakan. Remah-remah tersebut bisa menimbulkan masalah, seperti terhirup astronot lain dan menyebabkan kesehatan terganggu. Siapa bilang di luar angkasa tak bisa olahraga? Meski kegiatan di sana terjangkau karena tak adanya gravitasi, tapi para astronot selalu menjaga kesehatan. Tapi sayangnya tak semua jenis olahraga bisa dilakukan ketika berada di luar angkasa. Contohnya saja, angkat
mengangkat beban, dan berenang. Ketika tak adanya gravitasi, barbel seberat apapun tak akan memiliki massa. Dan air pada kolam akan melayang serta tentu akan menyulitkan dalam berenang. Olahraga yang bisa dilakukan oleh para astronot adalah berlari di treadmill. Para astronot akan berlari dengan mengikat tubuh mereka ke tali yang terikat pada treadmill sebagai pengganti gravitasi. Selain itu, para astronot juga bisa melakukan olahraga sepak bola. Meski melayang-layang, tapi mereka tetap menikmatinya. Jika biasanya tubuh kita akan basah saat mandi, kira-kira apa ya yang dialami para astronot saat mandi? Ya, sama seperti di bumi, para astronot di luar angkasa mandi dengan menggunakan air juga sabun. Yang berbeda tata caranya. Kalau kamu melakukan caranya seperti di bumi, maka air akan melayang ke segala arah dan sudah pasti menyusahkan. Kegiatan mandi ini bisa dilakukan di ruangan khusus yang dilengkapi ventilasi. Jadi, semua air yang tak sengaja terbuang dan menguap karena suhu tubuh bisa terserap dan bisa didaur ulang menjadi air minum. Kamu pun bisa meletakkan air dan sabun khusus di luar angkasa pada kulit dan mengusapkannya ke seluruh tubuh secara bertahap. Dengan begitu, semua kotoran yang menempel pada kulit akan terangkat. Danau adalah satu tempat terbaik bagi kamu yang menginginkan suasana tenang. Namun apa jadinya jika danau yang kamu kunjungi masuk dalam daftar paling berbahaya di dunia? Beberapa danau yang masuk daftar ini bahkan bisa membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Bowling Lake, seperti namanya, adalah danau paling berbahaya di dunia dengan suhu air antara 180 sampai 197 derajat Fahrenheit. Terletak di situs warisan dunia Dominika, danau ini memiliki panjang sekitar 250 kaki sejak 1870. Ada banyak variasi ketinggian dan juga suhu air. Namun, tidak ada yang berani mengukur suhu danau karena catatan telah mengungkapkan bahwa pusat gempa tersebut dipenuhi banyak lava cair. Horseshoe Lake merupakan sebuah danau yang terletak bersebelahan dengan pegunungan Mammoth, California. Danau ini dikatakan menjadi salah satu yang berbahaya karena dianggap dapat menghasilkan gas beracun yang berbahaya. Gas yang terakumulasi oleh keberadaan lava yang berada di bawah pegunungan Mammoth tersebut dapat membunuh berbagai macam pohon yang ada di dekat danau. Tidak hanya itu, adanya karbon dioksida yang lebih membuat danau ini juga berbahaya bagi manusia. Lake Natron. Danau yang menjadi mimpi buruk bagi para pecinta alam ini merupakan sebuah danau yang terletak di utara Tanzania, tepatnya dekat dengan perbatasan Kenya. Bak Malin Kundang, danau ini bahkan dapat membuat siapapun berubah menjadi batu. Danau garam ini mengandung mineral natrium karbonat dekahidrat yang memiliki efek mengeraskan. Hal tersebut tentu dibuktikan dengan berbagai macam binatang yang benar-benar membatu. Tidak hanya itu, danau yang berusia sekitar 1 juta tahun ini juga memiliki suhu yang panas, bahkan mencapai 60 derajat Celcius. Danau Monoun. Terdapat ledakan tidak terduga yang menewaskan kurang lebih 37 orang pada tahun 1984. Kejadian ini awalnya diduga akibat serangan teror, namun setelah diteliti kembali, ternyata ada pelepasan karbon dioksida yang berlebihan pada lokasi ledakan tersebut. Orang-orang yang meninggal di sekitar danau pun menderita berbagai penyakit kulit, seperti berubahnya warna, terbakar, hingga ada yang meninggal akibat terkena ledakan gas yang terjadi pada tengah malam, tepatnya sekitar jam 3 pagi. Hal inilah yang membuat Monoun yang terletak di Kamerun menjadi salah satu danau berbahaya di dunia. Setiap
Setiap negara memiliki aturan hukum bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan kriminal. Namun percayakah Anda bahwa dalam sejarah kriminal ada beberapa yang dijadikan tersangka atas satu kejadian, tapi tersangka itu bukanlah manusia? Aneh, tapi beberapa kasus berikut ini punya tersangka yang tak disangka-sangka. Lumba-lumba agen rahasia Israel. Agen rahasia bukan cuma sekelompok orang dengan kecanggihan teknologi. Seekor lumba-lumba pernah dijadikan tersangka sebagai agen rahasia Israel pada tahun 2015. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh salah satu radio lokal yang menyebutkan bahwa pihak Hamas telah menangkap seekor lumba-lumba yang diduga dikirim oleh Israel sebagai mata-mata. Lumba-lumba tertangkap di pesisir Gaza dan dijadikan tersangka. Namun kabar ini dibantah oleh Israel yang justru menganggap pihak Hamas berlebihan tak beralasan. Burung merpati pembawa surat ancaman untuk Perdana Menteri India. Merpati memang dikenal sebagai pengantar surat, tapi apes bagi merpati ini yang dijadikan tersangka karena surat yang dibawa berupa ancaman. Terjadi pada 2016 di mana petugas keamanan menangkap seekor merpati yang membawa surat ancaman dari arah Pakistan. Surat ancaman tersebut ditulis dalam bahasa Urdu. Merpati yang kedapatan membawa ancaman itu pun ditahan di salah satu penjara di India. Anehnya, ini bukanlah kejadian pertama. Pada 2014, India juga pernah menerima surat ancaman yang dibawa oleh merpati. Sejak kejadian tersebut, petugas keamanan India ekstra waspada pada burung merpati. Pohon beringin di penjara di Pakistan. Aneh dan sangat tidak masuk akal jika pohon beringin telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini nyata, kejadian pada tahun 1989 di Pakistan. Bentuk penjaranya adalah dengan mengikatkan pohon menggunakan rantai ke tanah. Konon, pohon ini tumbuh di sekitar area barak tentara yang merupakan terdakwa kasus kriminal selama berabad-abad. Seorang perwira Inggris merasa terancam dengan keberadaan pohon beringin tersebut. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkannya. Karena pohon terlalu besar, maka pohon hanya bisa dirantai. Ketika itu Pakistan berada di bawah kekuasaan Inggris, sehingga tak kuasa menolak perintah tak lazim perwira Inggris. Meski kemudian, warga Pakistan menganggap memenjarakan pohon beringin adalah simbol kesemena-menaan Inggris pada Pakistan. Mahakarya yang indah pastinya akan menarik semua orang untuk mengunjunginya, apalagi jika memiliki bentuk-bentuk unik yang tidak akan ditemukan di bangunan lain. Keindahan dan keunikan inilah yang dimiliki oleh bangunan-bangunan berikut. Kuil Lotus. Bangunan menakjubkan berbentuk bunga teratai ini dapat ditemukan di New Delhi, ibu kota India. Kuil teratai dianggap candi induk yang ada di negara ini dapat dikunjungi oleh masyarakat dari semua agama. Kuil ini terinspirasi dari bunga teratai yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Faribor Sahba pada tahun 1986. Bentuk bangunan yang menyerupai kelopak bunga ini adalah daya tarik utama dari candi ini. Terbuat dari batu, marmer, dolomit, dan semen. Aula tengah candi teratai mampu menampung 2.500 orang dalam satu waktu serta memiliki 9 pintu besar. Kolam di samping kuil juga membuat situs ini terlihat seperti mengambang di air layaknya teratai. The Basket Building. Gedung ini sebenarnya adalah kantor pusat perusahaan keranjang Longa Burger di Ohio, Amerika Serikat. Bangunan ini dibuat persis seperti keranjang yang mereka produksi. Butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan gedung perusahaan seluas lebih dari 500.000 meter persegi ini. Namun, hasilnya tidak mengecewakan. Selain dapat dijadikan sebagai bahan promosi, bangunan ini juga menjadi pemandangan unik yang ada di kota Ohio. The Crooked House merupakan sebuah bangunan unik dengan struktur yang melekuk-lekuk. Rumah bengkok ini sebenarnya adalah bagian dari kompleks perbelanjaan di Sopot, Polandia.
Dirancang oleh Zotinski dan Zaleski pada tahun 2004 yang terinspirasi dari cerita di dalam dongeng. Karena arsitekturnya yang unik, The Crooked House juga menjadi salah satu situs yang paling banyak difoto di Polandia. Jika dilihat sekilas, pengunjung akan merasa bangunan seperti mau meleleh, padahal memang seperti itu bentuknya. Namun bangunan unik ini juga seperti rumah atau toko pada umumnya yang memiliki pintu dan jendela kaca. Atomium. Struktur aneh ini terletak di Brussels, ibu kota Belgium. Atomium setinggi 103 meter ini dirancang oleh Andre Waterkin berbentuk sel satuan besi. Tujuan struktur ini dibuat ialah dalam rangka Expo 58, sebuah World's Fair yang digelar pada tahun 1958. Seluruh bangunan dibangun dengan material baja tahan karat, disertai kolom sambungan dengan bidang berlapis. Meski awalnya bangunan ini hanya ditujukan untuk berdiri selama 6 bulan saja, nyatanya sampai saat ini Atomium masih tetap eksis dan menyedot banyak perhatian pengunjung.